Gensa Gopi seri 62 Raden Narasoma perang tanding. Resi Drwasa kemudian dengan ringannya melayang turun bagai terbang. Mereka yang melihatnya kagum akan ilmu meringankan tubuh dari orang tua itu. Sedangkan para peserta sayembara yang ada di luar alun-alun pun takjub, namun mereka tidak mengenal siapa orang itu. Raden Pandu, Dewanoto, dan para Punokawan kemudian menghaturkan sembah bakti kepada Prabu Kunti Bojo dan juga kepada Resi Drwasa yang telah mereka kenal. Setelah saling berkabar keselamatan, Raden Narasoma kemudian melanjutkan niatnya. Katanya, "Mohon ampun Paman Prabu, walau saya telah memenangkan sayembara pilih dan memenangkan peperangan melawan para peserta yang lain, namun sayembara masih aku buka kembali untuk memberi kesempatan kepada Raden Pandu Dewanoto." Prabu Kunti Bojo belum menjawab, namun justru menyerahkan kepada putranya. "Bagaimana Nini Dewi? Kalau begitu, sayembara pilih aku batalkan. Sekarang terserah kepada Raden Narasoma dan Raden Pandu," jawab Dewi Kunti. Raden Narasoma tersenyum gembira. Kini saatnya untuk menunjukkan bahwa ia mampu menundukkan Raden Pandu Dewanoto yang sudah kaloko kondang itu. Sedangkan Raden Pandu Dewanoto hanya menunduk, belum menentukan pilihan. "Bagaimana, Ngger? Sanggupkah?" Prabu Kunti Bojo yang bertanya. "Apakah pantas kami memperebutkan wanita dengan cara seperti ini, Paman?" Raden Pandu Dewanoto masih ragu. "Tidak apa, karena kau hanya melayani permintaan Angger Narasoma," jawab Prabu Kunti Bojo. Bagong yang suka celemongan menyela. "Kalau gak ada yang berani maju, biar aku saja. Raden Narasoma, itu aku yang ngomong kok." "Ora celemongan, Gong, lagi Celsius kok nyelo-nyelo," Petruk mengingatkan. "Wah, dilalah yen lambe nduwer, ki seneng gambleh," Gareng ikut berkomentar. Raden Pandu kemudian bertanya kepada Ki Lurah Semar. "Bagaimana Kakang Semar?" Dengan berbisik Ki Lurah Semar membujuk agar Raden Pandu Dewanoto menyanggupinya. Ki Lurah Semar pun juga membisikkan sesuatu tentang Aji Condro Birowo yang menjadi andalan Raden Narasoma. Raden Narasoma yang tidak sabar menunggu jawaban Raden Pandu Dewanoto kemudian mendesak dan menyindir. "Apakah Raden Pandu Dewanoto yang kondang sakti Mandraguna menolak tawaranku?" Raden Pandu Dewanoto langsung menjawab, "Ayo sekarang siapkan arena." "Wah, gayeng iki," Bagong nyeleduk lagi. Raden Basudewa dibantu oleh Raden Haryo, Prabu Rukma, dan Raden Ugrasena kembali menyiapkan arena perang tanding antara Raden Pandu Dewanoto dengan Raden Narasoma. Para prajurit pun telah mengelilingi gawar batas arena yang melingkar. Para peserta sayembara yang sejak tadi bersembunyi di luar alun-alun, setelah mengetahui apa yang akan terjadi, ikut mengelilingi arena. Para penonton yang masih mempunyai sedikit keberanian juga ikut mendekat. Mereka berharap bisa menyaksikan pertarungan yang sangat sengit.
Prabu Kunti Bojo dan Dewi Kunti didampingi oleh Resi Drwasa menuju ke panggungan yang telah disiapkan. Campur aduk perasaan Dewi Kunti. Dalam hati ia mengharapkan Raden Pandu Dewanoto yang akan memenangkan pertarungan. Namun ternyata Raden Narasoma seorang yang sakti mandraguna dan mempunyai ilmu yang sangat ngegirisi. Seluruh peserta sayembara berhasil dikalahkannya. Bersambung. Orang yang tinggi hati, suatu saat akan kena batunya.